Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Saya ingin menjawab pertanyaan klien. Dia mengatakan, Pak Mariono, sebenarnya menikah itu Pak lebih penting restu orang tua atau lebih penting cinta Pak? Karena laki-laki yang saya cintai orang tua tak setuju. Sementara saya mau dijodohkan orang tua, tapi saya tidak cinta Pak. Jadi lebih penting cinta apa restu orang tua? Baiklah ya, apa yang dipersoalkan seorang wanita asal Kalimantan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh orang lain. Jawabannya antara orang satu dengan orang lain berbeda-beda. Sangat tergantung situasi dan kondisinya. Pertimbangannya begini, kalau laki-laki masih lebih mudah menentukan, mengutamakan cinta boleh ya, daripada restu, walaupun itu kurang tepat. Mengapa? Karena laki-laki tidak perlu wali. Tapi kalau bisa menikah ini kan dua-duanya dapat itu, restu orang tua, cinta dapat, dua-duanya. Kalau laki-laki mikirnya gampang, suka didulukan, cinta dulukan, restu agak sedikit abaikan. Tapi jangan terlalu orang tua tak suka sama sekali, itu jadi masalah nanti. Kalau wanita bisa beda jawabannya. Mengapa? Kalau wanita tidak mendapatkan restu orang tua, terutama ayah, ya bagaimana menikah? Kan butuh wali. Jangan sampai nanti menggunakan wali palsu atau wali bodong. Memang pengadilan agama memang dalam peraturan, dalam hal ini undang-undang pernikahan, kalau orang tua enggan menikah kan bisa minta persetujuan atau rekomendasi ke pengadilan agama untuk minta wali hakim, namanya wali adol. Sebenarnya semua ada solusi ya. Kemudian lebih penting mana antara cinta dengan restu? Kalau bisa dua-duanya, restu penting, cinta juga penting. Andaikan hanya mendapatkan cinta, restu tidak, maka pertimbangan saya pertama, kalau kira-kira mengutamakan cinta, artinya keinginan orang tua, restu orang tua agak sedikit diabaikan. Karena yang bertanya perempuan nih, kira-kira orang tua bisa nggak menjadi wali? Walaupun gondok hatinya, kan bisa saja orang tua rela tapi terpaksa membeli restu tapi terpaksa. Silahkan nikah walaupun orang tua tidak restu tapi mau jadi wali. Itu satu. Yang kedua, kira-kira suatu saat orang tua itu bisa berubah nggak? Artinya bisa memaafkan kita sebagai anak yang pada akhirnya juga menerima dengan ikhlas. Kalau memang suatu saat itu menurut kita bisa diperjuangkan, lanjut saja nikah. Meskipun orang tua tidak ridho. Maka ukur dulu kesalahan. Ya, biasanya kan orang tua kita, kalau kita sudah punya anak, artinya orang tua sudah punya cucu, biasanya kan orang tua berubah. Kemudian yang ketiga, orang tua punya penyakit apa tidak? Misalnya penyakit jantung atau darah tinggi. Kalau kita nekat nikah dengan yang tidak disetujui orang tua, yang mengakibatkan orang tua jatuh sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Atau yang keempat, kalau kira-kira kita mau menikah dengan orang yang kita cintai, mengabaikan dengan yang dijodohkan orang tua, apa dampaknya pada orang tua? Apakah orang tua bakal celaka apa tidak? Orang tua bakal binasa apa tidak? Yang saya maksud celaka atau binasa ini, mana tahu orang tua punya utang. Salah satu cara membayarnya ya kita dinikahkan dengan yang dijodohkan orang tua. Bisa saja seperti itu kan.
Jadi maksud saya, silahkan dulukan cinta meskipun orang tua tidak restu, dengan syarat satu, orang tua masih bisa menjadi wali walaupun wali berwakil. Yang kedua, kita merasa yakin bisa meyakinkan orang tua suatu saat. Yang ketiga, orang tua kita tidak punya penyakit riwayat jantung, atau ketika kita nikah dia tidak menyebabkan meninggal dunia karena penyakit yang diderita karena kita menikah yang tidak direstui orang tua kita jatuh sakit. Yang keempat, orang tua dalam posisi merdeka atau tidak tergadai. Artinya orang tua mungkin ada masalah hukum, masalah hutang, segala macam seperti itu ya. Tapi sebaliknya, kalau ada salah satu dari empat itu, ya menurut saya ikuti orang tua atau ambil jalan tengah, diam dulu. Kita tidak menikah dengan orang yang kita cintai dan juga tidak menikah dengan orang yang dijodohkan. Ngambang dulu, calling down dulu. Nah, kita kira suatu saat apa jalan terbaik, kita merenung. Kemudian yang terakhir, pertimbangan saya, sebenarnya ukurannya menikah itu kan bukan cinta, tapi suka. Beda cinta dengan suka ya. Kalau cinta itu ada semacam nafsu, tapi kalau suka sekedar ya pokoknya kita tidak benci. Makanya menikah tidak harus saling cinta, yang penting tidak benci, artinya kita suka. Makanya ketika kita mau menikah tuh kan Pak Kua bertanya, kamu suka dengan ini? Suka, lanjut. Cinta tuh soal kedua. Karena kalau sudah menikah kadang-kadang cinta itu tak terlalu penting, yang penting suka. Orang bisa suka tuh karena perilaku, karena tanggung jawab, termasuk keuangan. Seperti itu ya. Nah, tapi saya berharap semua kita dua-duanya dapat. Cinta dari pasangan, dari kita ke dia juga ada, restu dapat. Karena kalau kita nekat juga menikahi dengan dasar cinta, kalau orang tua tidak restu, nanti kita akan dihantui perasaan bersalah. Contoh, mungkin kita menikah dengan orang yang kita cintai kan, suatu saat menemukan masalah, apa rezeki susah, pasangan selingkuh, sakit saja terus, nanti kita memiliki perasaan husnudon. Ini jangan-jangan suami saya selingkuh karena saya dulu menikah dengan orang yang tidak direstui orang tua. Jangan-jangan saya rezeki susah nih karena orang tua saya tidak ridho. Padahal belum tentu karena itu kan, tapi perasaan bersalah itulah yang menjadikan nanti kita tidak tentram. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.